Selamat bertemu kembali. Siap. Kali ini kita akan membahas atau menganalisa sebuah falsafah hidup dari seorang olahragawan di bidang tenis profesional. Dia mempunyai quote falsafah hidupnya begini: mulailah dari mana engkau berada, mulailah dari apa yang kau punya, dan kerjakan apa yang kau bisa. Artinya apa? Artinya sesegera mungkin lakukanlah sesuatu yang produktif. Siapakah dia? Itu adalah quote dari seorang petenis kulit hitam jago dunia, Arthur Ashe. Namanya Arthur Ashe. Arthur Ashe itu orangnya masih muda. Kelahiran tahun 1943, meninggalnya 1993. Kasihan, 50 tahun itu dia sudah meninggal. Dia sempat menjadi juara dunia, memenangkan juara Grand Slam selama 3 kali. Sampai 3 kali memenangkan Grand Slam itu, tapi ternyata dia tidak menjadi orang kaya. Sebenarnya dia sudah kaya, tetapi kekayaannya itu banyak dipakai untuk pembiayaan aktivitasnya dalam rangka memperjuangkan hak-hak kulit hitam, karena dia juga seorang kulit hitam yang hidup di Amerika. Demikian sejarah dia, Arthur Ashe. Coba sekarang kita ulas lagi sekali quote-nya atau falsafah hidupnya sehingga dia bisa sukses demikian. Jadi, mulailah dari mana kau berada. Kau berada di mana? Mulai di sana. Terus kau punya apa? Mulai dengan apa yang kau punya. Dan kau bisa apa? Mulai dengan kebisaanmu itu. Itu maksud dia. Jadi secara singkat, kita disuruh segera mulai. Jangan menunggu-nunggu waktu. Sebab kalau menunggu waktu, nanti takut kesempatan itu tidak ada 2 kali. Itu maksudnya. Mulai cepat itu artinya tidak usah memerlukan jadi kaya dulu baru bisnis, tapi dari kecil kita mulai bisnis itu. Kalau kita bisnis dari kecil, meningkat, makin lama makin besar, makin lama makin besar, itu pondasinya akan lebih kuat daripada kita langsung besar tanpa pondasi yang kuat. Itu kebanyakan malah bisnis yang demikian itu akan jatuh. Itu. Jadi kalau mulai dari kecil, banyak contoh sekarang apa? Kita lihat ada dari kenyataan sekarang. Ada seorang yang kita tahu adalah dia zaman dulu tidak tamatan SD juga enggak, tetapi mulai kerja kecil-kecilan, jadi pemborong kecil-kecilan, borong rumah kecil-kecilan, terus kemudian ada yang berikan kerja, nih borong ini, kerjakan dengan baik, selesai. Manajemennya walaupun dia tidak sekolah, baik manajemennya, artinya dia bisa kerjasama dengan mandor, dengan tukang-tukang, jadi bisa sudah praktek manajemen sebenarnya dia sudah laksanakan. Kalau kita di teori di mahasiswa di kampus itu kan teorinya panjang gitu, tapi dia dalam praktek itu udah menerapkan teori kerjasama, teori keuangan, cara ngelola uang, teori manajemen mengatur manusia, sudah dia laksanakan langsung, sehingga makin lama tadinya dapat 1 orang rumah, kedua 2 rumah, ketiga 3 rumah, selanjutnya banyak, bisa dia akhirnya menjadi developer apa, kecil-kecil, developer setingkat Perumnas, ya kelas murah-murah, lama-lama bisa menjadi developer kelas tinggi, lama-lama dia malah bisa menjadi pemborong tipe A, saingan dengan BUMN. Ada ini, real ini kejadiannya. Itu kenapa? Karena fondasinya dia mulai kecil tuh naik kuat sampai di atas, udah dia sudah menerapkan orang-orang pinter dibayar. Umpamanya anak-anak sekolah tamat insinyur, tamat universitas sipil, teknik, udah dia sewa karena dia mampu, modal dia banyak punya. Itu disuruh memimpin perusahaannya, dia jadi pengawasnya. Itu pinternya demikian dia.
bisa mengatur orang lain. Nah, itu artinya apa? Kod daripada si atur asi ini dia laksanakan mulai sejak awal, makin lama makin jadi, asal tetap hati-hati, teliti, jangan sampai nanti mengambil pekerjaan yang tidak tahu risikonya, itu bahaya. Itu versi lain daripada kod daripada atur asi. Nah, sekarang kita cari versi satu lagi, kodnya dari falsafah hidupnya dari atur asi ini. Dia kan bilang tadi, mulailah dari mana kau berada, kerjakan apa yang kau bisa, terus apa yang kau punya, pakai apa yang kamu punya. Artinya segera harus bereaksi, segera harus ada aktivitas. Nah, contoh lainnya sekarang kita lihat, kalau ada pepatah ini di Bali, pepatah ayam. Ayam itu mengapa dia bangun pagi, kukuruyuk sekitar jam 5, terus langsung turun, langsung klikuk, lihat ada makanan cetak. Itu falsafah ayam bangun pagi. Artinya, maksudnya adalah kalau ada rezeki, maka dialah yang mematok rezeki pertama itu. Jadi belum tentu ada saingan kalau pagi-pagi itu. Saingannya masih pada tidur. Nah, seperti apa? Anjing. Apa lagi binatang-binatang lainnya yang makanannya hampir sama dengan dia. Itu tidur dia baru siangan. Jadi dia istilahnya sudah dapat sarapan penuh, lawan-lawannya baru pada datang mengambil sisa-sisanya dia. Nah, itu demikian. Itulah yang dimaksud dengan apa yang disampaikan oleh atur asi. Kita harus segera memulai kegiatan kita sehingga kesempatan itu jangan diambil alih oleh orang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada anak-anak kita, generasi muda kita, bagaimana bisa mengelola waktu kita secepat mungkin, bisa berproduksi tapi dengan tepat guna. Terima kasih, sampai berjumpa lagi besok pagi.